Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qattu bi darbin la tuluhu ma sya Allah kufluhu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحجر معذور ومن جميع الشرور ترسنا بالله من عدونا وعدو الله من سيك عرش الله إلى قوم يرضي الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته ولا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة لرسولنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللشيخ ومربي الشيخ مشر ونسل البنير وسيدنا عبد الله بس محمد صلى الله عليه وسلم مؤلف هذا الكتاب للسيد.
Azal bin Ahmad bin Muhammad bin Salim bin Abdul bin Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sabit bin Jami Syekh Aina makan Allah yakfil ummi yarhamu wali Imam Abdullah Al-Haddad wali Jami Syekh Aina makan Allah yakfil ummi yarhamu wa ila darajati fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atu fid din wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli nabi sadaqah salih biniyatil qabuli wa tamami kulli suri wa mamulu ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hukmu tarikis shalah, hukum meninggalkan sembahyang. Min akbaril kabair, sepaling besarnya dosa yaitu meninggalkan sembahyang. Wa warada fit tarhib min dzalika, dan ada riwayat yang mengecam demikian itu dari qauluhu ta'ala, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka satu kelompok setelah mereka yang menggantikan mereka adalah kelompok yang meninggalkan sholat mereka itu, mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan terjatuh ke dalam lembah api neraka. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, setelah generasi mereka timbul lagi generasi yang meninggalkan sholat. Jadi seakan-akan ayat ini memberikan pengertian kalau dosa orang yang tidak sholat itu, kalau memang lalai dari orang tuanya yang mendidik, maka orang tuanya kena juga. Makanya kan fa khalafa min ba'dihim, ya, setelah mereka itu menggantikan. Jadi disebutlah mereka itu, setelah mereka ada kelompok setelah mereka. Jadi kata-kata itu setelah mereka itu, kenapa mereka itu dibuat juga setelah mereka itu? Artinya memang gara-gara mereka itulah memang mungkin yang menyebabkan anak-anaknya tidak sholat, ya, karena bapak mamanya tidak pernah nyuruh anaknya sholat, bapak mamanya tidak pernah menyontohkan sholat, ketika tidak sholat tidak pernah juga dimarahi, jadi dibiarkannya aja. Nah, datanglah setelah mereka itu generasi yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, mengikuti hawa nafsu. Jadi digandeng juga tuh meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi memang berarti sholat itu mafhum yang kita dapatkan dari ayat ini adalah untuk mengekang hawa nafsu, diantaranya mengekang hawa nafsu. Makanya setelah ayat menyia-nyiakan sholat lalu mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu liar kalau orang itu tidak mau sholat, karena sholat ini memang pengekang hawa nafsu, apalagi berjamaah. Kita malas tuh sholat, malas membaca surah-surah panjang. Pas mampir ke masjid subuh Jumat, pas orang baca sejadah mau bulik, malas, paksa ikut juga. Ya, kalau coba kita sembahyang mungkin kulhu dengan Anas saja nih, kulhu Anas. Kenapa? Ngantuk mata malam begadang, tapi karena kita ikut dengan orang, terkekang hawa nafsu tuh. Sama ketika kita berdoa juga, orang yang mendoakan jangan berkecil hati, mentang-mentang seorang kali disuruh baca doa. Ketika kita tidak baca doa, orang yang baca doa, maka kita terlepas dari nafsu kita. Kadang dalam doa tuh, dalam doa kita masih bawa hawa nafsu kadang. Memang doa itu diperintahkan oleh Allah. Jadi cara terbaik ketika berdoa, Allah nyuruh, Nabi mengerjakan, maka Allah menyuruh, kita patuh dengan perintah Allah. Nabi mengerjakan, kita ittiba dengan sunnah Nabi. Itu aja harusnya niat yang terbaik dalam doa. Tapi ketika kita ini disusupi dengan hawa nafsu, lalu minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, kada pernah minta, ya Allah, ulun hendak dekat dengan, ya Allah, berikanlah kenyamanan dalam ibadah. Isi doa itu dari awal sampai akhir adalah permohonannya, jangan apa? Nafsu.
Tapi ketika orang baca doa kita mau apa? Kita tinggal diam aja. Iya, kita ikut orang, nafsu kita terkekang. Itu kalau sholat berjamaah. Sholat sendiri, iya juga nafsu kita ini malas. Jadi ketika sholat terlatihlah dia. Di antaranya tidak boleh cepat-cepat sholat itu, harus tumakninah gitu. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang mereka itu dari sholatnya sahun, lalai. Kalau orang yang sholat aja lalu dia lalai, celaka, lalu bagaimana yang dari awal emang tidak sholat? Yang sholat loh sholat tapi lalai, maka celaka kata Quran. Fawail, celaka. Ada juga wail ini tafsir mengatakan lembah, ya, neraka. Maka ada neraka wail lah bagi orang yang sholat tapi sholatnya lah lalai. Bahkan ada riwayat dalam kitab-kitab terdahulu, ya Daud kata Allah Ta'ala, coba kamu tanyakan dengan mereka itu, katakan dengan mereka wahai Daud, mereka yang jasadnya itu ada di rumah-rumah ibadah tapi hatinya ada di pasar-pasar mereka di luar. Mereka tuh ngolok-ngolok aku kah, menghina aku kah, kata Allah Ta'ala. Badannya aja yang di hadapan Allah tapi hatinya tidak. Itu berat itu. Dari awal sampai akhir nggak ada ingat dengan Allah Ta'ala. Lagi sholat aja nggak ingat dengan Allah, apalagi di luar sholat. Maka pintar juga iblis itu. Apabila kita sholat diingatkan yang nggak ingat. Ya, ini. Nah, kunci motormu di situ. Nah, surat tanahmu di situ. Nah, di sini. Nah, kompormu belum mati kayaknya nih. Lalu ndak fokuslah sholat, ingat dengan kompor, ingat dengan anak, macam-macam. Makanya dulu ada orang yang datang kepada Imam Abu Hanifah, guru, dia bilang barang ulun hilang ini, ngadu dengan Imam Abu Hanifah kehilangan barang. Kata Imam Abu Hanifah, mau tahu caranya supaya ketemu barang? Kamu sholat aja sampai subuh, tahajud malam, insya Allah barangmu tuh ketemu. Ini mungkin yang hilang ini berharga, emas kah, surat kah, selip-selip, pokoknya kamu sholat aja ya. Kok apa hubungannya, pokoknya sholat aja. Akhirnya sholat aja di rumah, bayar habis isya sholat. Belum tengah malam, jam 10 jam 11 datang ke rumah guru aja, Assalamualaikum, apa ya guru, sudah ketemu barangnya. Sudah kuduga jadi mana Pak, karena setan tidak pernah rela kamu sholat sampai subuh. Jadi buru-buru dia kasih tahu di mana tempatnya ya. Setan ini gitu. Ingat kita. Makanya kan alladzi yuwaswisu fi sudur, dia yang was-was dalam hati ini. Jadi dalam sholat pun hati masih berbicara sana sini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ya. Seseorang itu dengan kekafiran bedanya meninggalkan sholat ya. Jadi ada orang dan kekafiran bedanya tarkus shalah. Makanya al-farqu bainal mu'min wal kafir shalah. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang beriman kalau orang kafir tidak sholat, kalau orang mukmin sholat. Kalau ketinggalan qada. Makanya di antara wasiat akhir Nabi ketika mau wafat itu sholat. Begitu beratnya tentang sholat. Bahkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi menurut Imam Tabrani, nanti amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat sholat. Tidak ditanya dulu sedekahmu, zakat kamu, puasa kamu, haji kamu, umroh kamu, sedekah kamu. Belum. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Fa in sholahat sholuha sairu amalih. Kalau sholatnya baik,
maka baik semua amalnya. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, fasada sairu amali, maka rusak semua amalnya. Salat kuncinya. Man taraka shalah, kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, sengaja. Termasuk sengaja tuh koler, tuh sengaja tuh koler. Kalau teguringan tuh beda cerita. Aduh, namanya kamu semuanya koler. Koler ini Nabi Isa gini kan bisa ngobati. Jadi ada orang, wahai Nabi Isa, pian kan bisa menghidupkan orang mati deh dengan izin Allah. Bisa orang yang punya penyakit calak bisa hilang, orang yang penyakit kusta bisa hilang, yang buta pun bisa sembuh, bisa melihat. Lalu apa obatnya? Malas, obatnya bodoh, malas. Itu udah ada obatnya aja, tidak bisa. Ada doanya satu, yang kecil doanya, Allahumma paksakan. Itu aja doanya lagi, Allahumma paksakan. Kalau tadi paksa nggak bisa memang. Jadi kata Nabi kita Muhammad, siapa yang meninggalkan sholat, laqiyallah, dia akan bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, dan Allah akan marah nanti di hari kiamat. Ketika dia bertemu dengan Allah, maka Allah bertemu dengan dia dalam keadaan yang marah. Kita kalau atasan aja marah, ngeri, apalagi Allah Ta'ala yang marah. Man taraka shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ahbatallahu amalah, maka Allah akan meruntuhkan amalnya. Meruntuhkan amalnya. Wa bari'at minhu dhimmatullah, maka terlepaslah jaminan Allah, hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan, sampai dia mau kembali kepada Allah dalam keadaan taubat, baru Allah jamin. Jadi dalam riwayat yang lain, man shalla salata subhi, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah, siapa yang salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Kama qala Rasulullah, siapa yang salat subuh maka dia seharian berada dalam jaminan Allah. Minimal dulu melakukan maksiat tuh mungkin kemungkinannya kecil ketika orang subuhnya tuh sembahyang. Itu tuh bentuk peliharaan Allah. Kadang kita perhatikan juga, kadang kalau kita subuh yang berjamaah, biasanya zuhur, asar dan seterusnya itu kita mungkin potensi besar untuk berjamaah tuh mungkin. Tapi kalau kita subuhnya kada bersubuh, terkadang ada aja alasan untuk tertinggal jamaah itu. Tapi kalau kita subuhnya bersubuh, insya Allah waktu kita di siang hari itu mudah untuk melakukan jamaah. Itu bentuk peliharaan Allah itu. Atau tadi potensi melakukan maksiat kecil kalau orang subuh. Kurang apa lagi ancamannya runtuh amalnya. Makanya kan dalam hadis, dalam atau pepatah mengatakan, as-shalatu imaduddin, itu kan terkenal tuh, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menunaikannya maka dia sungguh menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sungguh dia meruntuhkan tiang sandi agamanya. Ini perkataannya sering dihafal, tapi maknanya luar biasa. Siapa yang salat adalah tiang agama, siapa mengerjakan dia menegakkan, siapa menegakkan dia meruntuhkan. Artinya kalau amal salatnya runtuh semuanya. Zakatnya banyak, puasanya rajin, sedekahnya iya, umroh tiap tahun, saking anunya maka setahun 2 kali, apalagi semuanya akan runtuh kayak apa? Tiangnya runtuh, maka runtuh agamanya. Kalau agamanya runtuh, artinya semua amalnya hilang gara-gara sholat. Makanya tiang agama itu betul-betul ngeri maknanya. Kadang tiang agama berarti kada bertihang masih bisa berdiri. Kadang kalau tihang satu hilang masih bisa menahani yang lain. Kalau aja tinggal dengan sengaja satu sholat, maka runtuh semua amalnya. Membangun lagi dari awal dosa maka belum hilang.
amal hilang, kenapa runtuh agamanya? Amal hilang, dosanya belum hilang. Jadi mulai nol lagi ya Pak. Iya, mulai nol lagi. Pahalanya dari nol, tapi dosanya tidak dari nol. Kecuali kita taubat, terima dengan Allah Ta'ala, maka dia seperti suci kembali. Tapi kalau dia sholat lagi, dia taubat lagi, dia qada itu, maka insya Allah Rasulullah itu dalam riwayat, kalau keluarga beliau di rumah ini, ya banyak keluarga sidin, bini banyak, tanggungan banyak. Tanggungan paling berapa aja kita tanggungan? 3, 2, 1, itu aja. Nabi ini tanggungan banyak. Nabi yang nikahi istri-istri itu rata-rata janda semua, dan rata-rata janda beranak semua. Jadi ketika dinikahi, ya tanggung jawab. Jadi ketika banyak keluarganya semua dalam keadaan kesempitan, yang Nabi perintahkan sholat. Itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan tidak perlu disuruh lagi, sudah ngerti. Tapi ketika ada kesempitan, maka ketika kita dalam keluarga, nih, duit ada aja, gaji, tapi kekurangan, terus rasa kekurangan, terus rasa ada cukup terus, maka mungkin sholat kita belum baik. Ada orang yang gajinya sedikit tapi kayaknya makmur aja, padahal gajinya sedikit. Ada gajinya banyak tapi tidak makmur, kelihatannya kayaknya ngelongso kelihatan. Ya, kenapa? Mungkin sholatnya tidak baik. Makanya dalam riwayat, man ahsanal wudu, siapa yang memperbagusi wudu, man ahsanal wudu, siapa yang memperbagusi wudu, faqad ahsana shalah, maka sungguh dia memperbaiki salat. Wa man ahsanaha, siapa yang memperbaiki salat, ahsanallahu jami'a umuri dunyahu wa dinihi wa dunyahu. Kalau orang memperbagusi wudunya, kan kalau salat wudu dulu tuh, bagusi wudunya. Kalau dia memperbagusi wudunya, maka bagus sholatnya. Kalau dia memperbagusi sholatnya, maka Allah akan perbagusi semua hidupnya, dunia akhirat Allah perbaiki. Man ahsanal wudu ahsana sholah, wa man ahsanallahu jami'a umur dunyahu dinahu wa dunyahu, gitu kan. Siapa yang memperbagusi sholat, maka dia sungguh memperbagusi wudu, maka sungguh dia memperbagusi sholatnya. Kalau dia memperbagusi sholatnya, maka Allah akan perbaiki semua hidup dia, dunia akhiratnya. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi juga ketemu dengan satu kelompok, turdahu ru'usuhum bis-sakhra, yang mereka itu dilempar kepalanya dengan batu, dihantam dengan batu. Ya, apabila bagus lagi kepalanya, dihantam lagi. Kullama ridikhat adat kama kanat. Ketika dihancurkan, pecahkan dengan batu, kembali lagi kepalanya kayak semula, berulang-ulang dengan kita. Lalu kata Nabi, ya Jibril, mana haula, wahai Jibril, siapa mereka? Qala, maka Jibril mengatakan, haula illadzina tasaqalat ru'usuhum an salatil maktubah. Itulah orang-orang yang kepalanya itu berat betul kalau mau salat yang wajib. Salatnya diulang-ulang aja terus, kajiannya tetap masih cocok. Karena kata ulama, tidak ada pengetahuan, tidak ada kewajiban yang semua orang tahu, berat juga, tapi paling ringan ditinggalkan selain sholat. Banyak orang tuh meninggalkan sembahyang padahal tahu kalau wajib. Jadi kalau bagus sholatnya, bagus semua kehidupannya. Bahkan Nabi tadi ketika keluarganya sempit dalam rezeki, yang disuruh adalah sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Idza tarakaha juhudan, kalau dia meninggalkannya itu memang menentang, seperti beranggapan wah kada wajib juga sembahyang itu menggali lubang murid aja. Ada tuh
ngapa ya sembahyang nggak bikin kaya juga, atau dia meyakini itu bukan wajib. Sembahyang itu tidak wajib ya, kami sudah sampai. Huwa kal murtad, maka hukumnya seperti orang murtad. Maka wajiblah penguasa atau walinya memerintahkan dia untuk bertaubat. Kalau di zaman dulu ndak mau begitu, dibunuh. Karena kemungkinan cuma dua. Kalau dia ndak murtad berarti dia ikut dengan kelompok musuh. Kan dulu zaman perang kan. Jadi kalau orang ini murtad pasti dia kembali ke musuh. Makanya dibunuh. Kalau sekarang kita kena hukum. Makanya kalau sekarang nih, kenapa banyaknya orang sholat ndak dibunuh? Banyak nih orang sembahyang ndak dibunuh. Karena konteksnya beda. Dulu konteks perang. Jadi ketika ada orang keluar dari Islam, maka besar kemungkinan dia bergabung dengan pihak lawan. Makanya dibunuh. Sekarang dibunuh, masuk penjara kita. Kenapa bunuh orang? Orang itu udah sholat ya. Iya. Jadi masuk penjara kita. Tapi begitu beratnya sehingga ulama dulu mengatakan bunuh kalau orang meninggalkan sholat dengan mengatakan tidak wajib, disuruh tobat, mau juga tobat, maka dibunuh. Tapi idza tarakaha kasalan, kalau dia meninggalkan dalam keadaan malas, koler, seperti demikian tuh, misalnya dia melambat-lambatkan, akhirnya keluar waktu, maka dia masih muslim, dia masih beriman, dan disunahkan untuk dia diminta taubat. Kalau taubatnya dia wajib, tapi kita yang nyuruh sunnah. Tobat 3 subuh jam 8 terus. Jam mana? Istri kita, suami ya, padahi kita. Setiap lambat aja, ini sengaja. Kalau kada sengaja maka dikodok ya, maka masih muslim dia. Jadi bedanya tipis. Kalau orang tidak sholat karena malas, dia masih muslim, tapi dia dianggap berdosa, malas, dosa besar. Tapi jangan dianggap dosa besar berarti masih muslim dah, tapi potensi mati sul khotimah iya. Masih ya kalau tidak sholat. Kenapa malah seminggu sekali aja sembahyang Jumat ya, mingguan, sehari ada maghrib dan Jumat tuh aja sembahyang ya. Memang masih beriman, tapi potensi mati sul khotimah ada. Kata Imam Haddad, kebanyakan orang mati suul khotimah itu di mana? Di rumah sakit. Kebanyakan. Kenapa di rumah sakit? Karena banyak orang yang meninggalkan sholat di rumah sakit karena kadang mengerti caranya, bagaimana cara tayamum, lalu beranggapan kalau sembahyang nanti aja sholatnya, kalau sakit dosa sembahyang. Padahal kewajiban sembahyang itu selama kita masih punya ingatan, masih sadar, maka masih wajib. Tapi sekian banyak orang sakit ndak sholat, susah sholat ya, ngali kayak apa mau wudu, dosa wudu pakai tayamum. Ndak bisa bangun tuh orang jalan aja sempoyongan, duduk. Ndak bisa duduk, baring. Ndak bisa baring, isyarat. Jadi tetap ada. Jadi mudah-mudahan sampai ke mati kita masih menjaga sholat. Nah, sebenarnya bukan di rumah sakitnya Bang yang menyebabkan, tapi karena tidak sholatnya itu. Nah, tapi memang orang sakit banyak yang meninggalkan sholat karena mengerti masalah tayamum. Makanya pelajaran tayamum itu penting. Sebenarnya enak sekali, lebih enak daripada wudhu tayamum tuh. Cuma karena kita jarang makai, kita jarang belajar, jarang ngulangin, akhirnya perasaan sulit. Padahal jauh lebih. Kalau wudhu tayamum cuma 2 aja, muka dan tangan, siku. Iya, pendapat yang lain mengatakan sampai telapak tangan aja ada riwayatnya, tapi tidak dianggap kuat dalam mazhab Syafi'i. Sampai siku udah 2 tuh aja. Cuma tata caranya memang ada tersendiri. Itu udah lewat, nanti silahkan aja cari di YouTube kalau ada aja di sini, Taufik Evansah, bab tayamum. Nanti keluar aja tuh mau ulangi ya, cara tayamum. Kalau suaranya kada bagus, cari aja yang lain, sama aja. Asal orang-orang kita juga sama. Kalau di Tarim, Yatul Maut,
rumah sakit itu memang bersedia ini tempat untuk tayamum. Setiap ruangan itu selalu punya tempat yang disediakan dengan pihak rumah sakit. Tidak ada alasan sembahyang kenapa nggak bisa megang air, ada debu tuh kami sediakan. Nggak tahu caranya tuh ada posternya ada. Jadi di rumah sakit itu di tengah-tengah itu ditaruh meja, ditaruh kayak nampan, kayak ceper tuh, taruh di situ, ada debunya di situ. Nanti di atas itu ada poster cara tayamum. Ayo, karena kan biasanya antri obat tuh kalau orang panjang, karena ada bacaan tuh. Menunggu waktu antri baik berzikir. Ada tuh. Itu rumah sakit Tarim tuh itu. Ulun gara-gara teman sekamar itu usus buntu. Kenapa nih kawan dia sembalit nih sakit separut. Panggilkan ya supir, sekalinya operasi. Usus buntu ya, masuk rumah sakit tuh. Masuk ya baca-bacai, bagusnya orang nih. Jadi kalau kita mau ngambil obat, mau antri apa, jadi daripada berdiam antri, baik berzikir. Jadi ada bacaannya di tembok-temboknya tuh dah. Jangankan gitu, di jalan kan ada. Karena kalau kita kan awas hati-hati, ini ada guguran batu, oh ini ada anak-anak nyebrang, karena tadi ada masjid. Mereka kadang bikin pelang itu subhanallah. Karena ini alhamdulillah. Jadi kita kata sekedar terbaca, jadi sampai jalan terbaca. Makanya sampai ada kalimat syawari utarim apa syekhun liman la syekhalahu. Jalan-jalan di Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Jadi jalan-jalan di Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Dan memang iya, jadi bacaan. Belum lagi perilaku orang sana yang asli orang sana. Banyak Jepang orang situ bukan orang situ, orang yang pindah-pindah tuh nah. Tapi kalau orang aslinya banyak habaib memang sana. Kalau kita di sini mampir pinggir jalan. Kalau cewek disinggahi orang. Kenapa dek? Ini gitu. Aduh macet. Kalau cowok apalagi bujangan, apalagi umur kayak kita. Di sana ndak datangin. Kenapa? Turun orang tuh di motor. Kayaknya minyaknya habis, engkol. Ngambil cari botolnya, dia yang carinya botol. Diambilnya bensin motornya tuh. Nah pakai aja nah. Tanyanya siapa namamu? Ahmad dan Al-Haddad. Habib juga banyak saya. Jadi kalau di sini Habib kan jarang, sekali ada dihormati orang. Di sana saking banyaknya Habib, akhirnya ada yang berjualan, ada yang menjaga ini, ada yang bersih-bersih, ada yang macam-macam. Ya tadi akhirnya orang sini perhatiannya luar biasa. Kalau mampir aja kan masih boleh. Ini kadang mampirnya membantu dan memberikan bensin. Jadi kebanyakan orang suul khotimah di mana? Di rumah sakit. Bukan rumah sakitnya, tapi karena banyak orang yang meninggalkan sholat di rumah sakit, tidak bisa wudhu, tayamum. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala hujjatul Islam, berkata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini digelar hujjatul Islam. Kalau kita terjemahkan itu bisa juru bicaranya umat Islam. Karena memang Imam Ghazali ini bukan hanya dicintai oleh pengikutnya, tapi juga dikagumi oleh lawan-lawannya. Imam Ghazali sampai-sampai ulama Nabi pun bangga
dengan Imam Ghazali dalam mimpinya ulama, dibanggakan Nabi Imam Ghazali. Di mana makamnya di Iran. Tapi karena di Iran ini banyak orang-orang Syiah, jadi kuburan Imam Ghazali itu kayak kuburan orang biasa aja. Kada ada pakai kubah, bahatap aja bahatap, cuma udah biasa, tidak ada yang ziarah. Bukan orang besar, bang, dianggap mereka di kalangan mereka orang-orang awamnya Syiah. Bujur-bujur memprihatinkan makamnya, maka menyorangkan lagi makamnya. Kalau di tengah orang banyak kan mungkin ada yang berziarah sekaligus, tidak. Di pinggir jalan sendirian, tidak diherani orang, dikasih hatap hilang kadang. Ya, makam Ghazali di mana? Di Iran. Susah sampai ke sana memang. Ke Iran aja kita mungkin kada kesampaian, bapak kita ke Iran. Ini orang Irannya pun susah untuk sana karena di pedalaman, di Tus. Imam Ghazali ditanyai dengan ulama, ada orang yang nanya dengan ulama, guru ya. Imam Ghazali itu Habibkah? Sayyidkah ya? Ujar gurunya, Imam Ghazali itu bukan Habib tapi Sayyidus Sadat, pimpinan para habaib. Nah, semua pasti merujuk ke sini. Habaib pasti semua cinta dengan Imam Ghazali. Yang bagi antuza'a awqataka wa tarattaba awradaka, kamu harus memperhatikan waktu kamu. Ya, memilah-milih waktu kamu. Kamu susun wirid-wirid kamu, amalan-amalan kamu. Wa tu'ayyinu likulli waqtin syaglan, dan sudah seharusnya kamu menentukan pada tiap-tiap waktu itu ada kesibukan sehingga tidak terbuang sia-sia. La tata'addahu wa la tu'siru fihi siwahu. Nanti kalau sudah kamu tentukan waktunya, jangan kamu langgar dan jangan kamu berikan kesempatan kesibukan lain untuk mengganggu waktu itu. Jadi ada waktu khusus. Makanya ada beberapa orang itu, dia kalau punya wirid tidak mau diganggu. Pokoknya jangan bertamu ke rumah dia kalau habis asar sampai maghrib, ada biasanya. Jadi kalau habis asar naik sampai maghrib, kalau kita datang wah diherani ya, tapi memang sendiri ngasih tahu duluan ya. Ada orang yang dari maghrib ke isya dah mau geser, ada ya. Di antaranya dulu ini sering ulun ceritakan memang, karena memang berkesan sekali. Dulu waktu kami mau pulang ke Indonesia itu, namanya kita mau pulang tuh oleh-oleh kan, ada oleh-oleh. Teman tuh sudah janjian, cuma karena di pondok itu hanya diizinkan keluarnya pas itu waktu habis maghrib, maka isya kembali. Maka mau ndak mau datang ke toko yang janjian itu, mau beli barang-barang, udah dipesan, mau ngambil barang aja, sekalinya tutup. Karena memang rata-rata di Tarim itu toko tutup maghrib isya tutup. Kalau di sini kan Martapura masih bagus tuh, tutup bertenda. Kalau di sana memang habis, pokoknya mau zuhur toko tutupan, mau zuhur. Kalau kita kan lagi rame-ramenya, dia mau zuhur tutup, habis maghrib tutup, habis isya baru buka. Tutup, kami telepon lah dengan teman telepon, sekalinya datang di madu tuh di anunya. Sekalinya pas terakhir ulun persis batukan parah lagi, musim dingin. Sekalinya ada obat, ada bilang obat batukan ya, ada ajarnya. Ini diambilkannya ramuan kayak model serbuk kurma kayak apakah. Sekalinya berapa nih, ambil aja gratis ya. Aku jar waktu maghrib isya aku ini ketinggalan. Harusnya memang dia punya amalan maghrib isya ndak geser dari tempat ibadah dia. Cuma karena kamu ini orang penting, karena mau pulang, adanya bukan penting orangnya bang, tapi karena ndak ada waktu lain. Ini darurat gitu dah. Udah terjanji, makanya udah mau ndak mau aku keluar dia bilang. Tapi sebagai gantinya ya aku sedekah lah, supaya mudah-mudahan nutupin dengan istiqomahku yang ketinggalan. Itu orang sana. Tokonya pas di belakangnya Habib Umar, ada namanya, ada toko-toko madu-madu. Jadi ada orang yang begitu, dan Imam Ghazali menyarankan juga begitu. Kamu punya waktu-waktu khusus yang tidak boleh diganggu oleh kegiatan apapun, harus itu. Wa amma man taraka nafsahu
muhmalan suddan ihmalil bahaim yastagillu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa faqad aktsaru awqatihi dha'iatun. Ya. Maka adapun orang yang meninggalkan dirinya sendiri, ada perhatian dengan dia, dengan diri sendiri tidak perhatian, apalagi dengan orang lain, maka ihmalul bahaim itu orang yang disepelekan seperti binatang. Ihmalul bahaim suddan ihmalul bahaim, seperti kehidupan binatang gitu. Bahaim itu binatang. Yastagillu fi kulli waqtin bima tafaqa kaifat tafaqa, maka hendaklah dia itu menyibukkan bertiap-tiap waktu dengan apa yang dia sepakati, bagaimana sepakatnya. Jadi sesuai dengan ketentuan kita. Kita biasanya apa? Kalau kita biasanya maghrib bisa nih kita baca Yasin ini aja misalnya, maka itu dikerjakan. Wa waqatuka umruka, waktu kamu adalah umur kamu. Waktu kamu itu adalah umur kamu. Wa umruka ra'su malika, sedangkan umur kamu itu adalah modal dagangan kamu. Wa alaihi aslun tijaratika, dan itulah modal usaha kamu. Wa bihi, dengan waktu itu, dengan umur itu, usulika ila naimil abad, menyampaikan kamu kepada kenikmatan yang sejati selama-lamanya. Fi jiwarillahi ta'ala, pada tempat bertetangga atau di keharibaan Allah Ta'ala, di keharibaan kita, fi jiwarillah. Jadi waktu kamu tuh umur kamu itu adalah modal kamu untuk berniaga, dan waktu kamu, umur kamu itulah yang menyampaikan kamu kepada kenikmatan abadi. Fakullu nafsin, setiap nafas, min anfasika, dari napas-napas kamu, jauharatun, itu adalah permata, la qimatallaha, yang tidak bisa dihargai. Begitu mahalnya nafas kita. Kita baru terasa kalau nafas di mahal. Kalau Covid kemarin habis ada keluarga yang sakit, sini abah tuh ditabung gas, habis gas ini, pergi sana dapat di kilo sana. Ayo, ada mahal lagi, tetap dibeli. Berapa kalau tabung gas, tabung oksigen berapa habisnya? Paling sejam habis lah, lebih. Yang kecil berapa harganya? Kalau pakai itu terus, 3 hari masuk rumah sakit, hampir 10 juta kita. Mahal. Napas itu permata yang tidak bisa dihargai, ya. Fa idza fata fala audalahu, kalau dia terlepas maka tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kembali lagi. Makanya diantaranya memang kita nih koler, malas. Jadi di antara cara mengakali malas itu, kita ikat diri kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Aku nih kalau ndak begitu ndak bisa, maka kita ikut yang di sana, kelompok sana. Aku nih kalau kada bayasinan seminggu sekali, kada terbaca yasin, maka mau kada mau ikut gabung yasinan hari Jumat, hari Kamis. Kenapa? Karena kalau ndak ikut ndak terbaca yasin, ndak terbaca tabarak, ndak terbaca waqiah. Jadi mau ndak mau terbaca, gara-gara kita ikut. Jadi cara mengakalinya gitu memang. Aku nih malas ngaji, maka ikut kelompok ngaji. Kadang kita begitu, supaya kita ngakali diri kita sendiri. Kita nih malas, jadi bagaimana yang malas ini diakali, diakal-akali. Kita nih belajar sendiri malas. Kalau belajar sendiri malas lah, kalau gitu ikut dengan orang aja, sama-sama belajar. Malam Rabu di sana, malam Minggu di situ, malam Kamis di situ. Maka memaksakan untuk ikut kelompok-kelompok itu membantu untuk kita rajin, ya, mengakali diri yang malas. Makanya biasanya sekarang itu ada tradisi yang bagus, nggak tahu dari dulu atau sekarang aja. Biasanya kalau ada keluarga meninggal, maka di grup itu atau teman meninggal, maka satu grup WA itu akan hataman Quran. Biasa begitu, nggak tahu kalau ya. Cuma beberapa grup yang ulun ikuti memang begitu teman-teman, alumni ini. Jadi bapaknya si anu meninggal, si anu fulan meninggal,
Maka satu grup itu langsung bikin list hataman Quran buat si bulan. Maka juz ini siapa nih 1 sampai 30, 1 siapa, 2 siapa, tinggal isi nama kita. Nah itu memaksa kita juga tuh. Ujung-ujungnya kita punya tanggungan, aku nih kalau ndak hatam ini aku hianat nih, karena kan kita akan di hadapan Allah semua harus hatam, karena kita mau ngirim pahala dengan sipulan. Nah, jadi begitu caranya juga kalau kita malas itu, jadi mengikat dengan kegiatan-kegiatan positif yang bersama-sama. Wala yang bagi antas tagriqa jami'a awqatika biwirdin wahidin wa in kana afdalul awrat masalan. Jangan juga kamu sibukkan waktu kamu semuanya dengan satu wirid saja, jangan. Sekalipun wirid itu afdal, tetap jangan. Jadi bervariasi. Fayafutuka bidzalika baraka tu ta'dadul awradi, ya, barakatu ta'dadil awradi, ta'addadal awradi wa tanakkuli fiha, ya. Kenapa kamu tidak boleh satu wirid aja? Oh, orang ini aku pokoknya awalnya istighfar aja seharian, tidak ada yang lain. Istighfar bagus memang, tapi dia tidak akan dapat fadilah atau berkah amalan-amalan yang lain. Makanya kalau bisa bervariasi. Fa inna likulli wiridin atharon, karena setiap wirid itu punya bekas, punya dampak fil qalbi, dalam hati. Wa nuron wa madadan, dan ada cahaya, ada pertolongan ruhaniyah, ya. Wa maka natan minallahi laisa lighairi, yang punya kedudukan di sisi Allah bukan untuk selainnya. Jadi artinya setiap wirid itu punya ini, jadi obat paracetamol untuk penyakit apa misalnya ini demam, nanti kalau ini kalau ini. Kalau kita hantam terus ini satu obat aja, akhirnya overdosis, iya, dengan kita tidak ketemu dengan obat-obat yang lain manfaatnya. Nah, setiap wirid itu kata beliau dia punya rahasia yang bisa memberi bekas dalam hati, masing-masing punya. Jadi kalau kamu punya wirid, jangan satu aja, kalau bisa bermacam-macam. Tapi satu aja gini ngalih jar, apalagi bermacam-macam. Iya, maka cari yang komplit. Satu tapi paket komplit. Apa paket komplit? Ratibul haddad kah? Ratibul atos kah? Karena ratibul haddad itu satu wirid tapi macam-macam zikirnya, ada salawatnya, ada la ilaha illallahnya, ada tasbihnya, ada takbir, ada semua di situ. Jadi cari yang komplit tuh, yang haddad tuh pintar ngaturkan kita yang malas-malas nih. Wa aidan idzan taqalta minhu ila wirdin amanta bidzalika min samati wal kasalia. Itu juga kata Imam Haddad, supaya kamu tuh enggak bete, enggak bosan. Kalau satu aja apa aja tiap hari makan ayam aja, dari umur lahir sampai ke mati enggak ada makan ikan, ayam, makanya berubah. Akhirnya kan bosan juga, pengen lah kemana. Loh, di rumah banyak makanan, maka warung aja di rumah, mana makan di lain. Dapatnya merasai masakan orang lain. Kalau tukang masak, padahal tuh warung, makan di rumah, makan di luar. Kenapa? Mencari masakan ada rasa. Jadi begitu kata Imam Haddad. Jadi supaya kamu ndak lesu, ndak bete, ndak bosan. Imam Ibnu Athaillah Syadzili rahimahullahu taala mengatakan, lamma alimal haqqu, manakala Allah taala mengetahui minka dari keadaan kamu. Apa yang diketahui? Wujudal milal, ada rasa bosan. Lawana lakat taat, maka Allah berikanlah berbagai macam warna ketaatan. Jadi Allah Ta'ala itu tahu kita ini orangnya mudah bosan manusia. Jadi diberikanlah, oh ada orang itu yang kada ketujuhnya bersalawatan. Tapi kalau sudah soal Quran lacu. Tapi kalau salawatan tidak mau. Ada juga orang tuh hobinya salawatan, baca Quran jarang, tapi bacanya cuma jarang. Kalau salawatan wah rajinnya, hafsian rajin, tapi sudah masalah Quran enggak. Ada juga orang yang Quran rajin, hafsian enggak rajinnya. Jadi semua itu memang ada yang rugi itu yang menyalah-nyalahkan. Sudah seorang kada hafsian, sudah kada baca Quran, maka komentator pendapat iyanya. Tidak.
Jadi memang Allah warnakan semua ketaatan itu. Sama kalau kita lihat juga kenapa Allah Ta'ala itu membuat kelompok-kelompok keislaman itu banyak. Ada yang macam ini, ada yang Wahabi, ada yang gini-gini, ada si ada. Karena memang kalau satu warna kita tidak tahu mana benar mana salah. Tidak ada yang kita perjuangkan. Ya karena semua sama. Ya. Apalagi banyak hikmahnya, maka di antara hikmahnya coba. Kalau ya kenapa jar di Mekah Madinah itu banyak Wahabi jar yang mengurusi. Iya. Kalau ada Wahabi yang mengurusi, tidak bisa masuk orang untuk ziarah. Kenapa? Diam aja di situ. Kita haul abah guru aja, malam haulan, pagi penuh dah musola. Kalau habis maghrib haulannya, berangkat tengah hari tidak bakal bisa masuk. Jadi kalau mau haul habis maghrib, datangnya subuh atau bermalam di situ. Jadi teman-teman ada bermalam di situ, banyak tuh bermalam. Kalau sejadah tidur di situ, besok seharianan, malamnya haul. Kalau tidak begitu tidak bakal masuk. Jadi kalau memang berangkat habis asar ya jauh kilo-kilo